Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PKNA akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Esensi dan Urgensi Hukum yang Berkeadilan. Perkenalkan, saya Dinda Damaris. Saya Dino Raka Prayoga. Saya Noval Hakim. Saya Lagara. Saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep dan Urgensi Hukum yang Berkeadilan. Thomas Hobbes pada bukunya yang berjudul Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik juga ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Menurut Cranenburg dan TKB Sabarodi, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, serta di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori kesejahteraan. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Indonesia memiliki lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan 4 UUD NKRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Permasalahan terkait penegakan hukum. Warga negara. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kedua, hukum lemah. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Tiga, potensi konflik. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Keempat, pelanggaran pajak. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Dan terakhir, ketidakadilan hukum. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman,
terdapat 3 unsur keadilan. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya, bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Lalu ada lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud bidang penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal tersebut. Lalu lembaga yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Kehakiman dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengadilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Contohnya dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu pengadilan militer. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tersyarat. Lalu yang ketiga yaitu pengadilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang keempat yaitu peradilan umum. Nah, untuk pengadilan umum dibagi menjadi 2, yaitu pertama yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat daerah pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Lalu yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Lalu yang ketiga yaitu pengadilan tingkat kasasi atau pengadilan agung atau Mahkamah Agung. Lalu yang keempat ada penasihat hukum. Penasihat hukum menurut KUHP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Permasalahan hukum di Indonesia yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Permasalahan hukum di Indonesia. Inkonsistensi hukum di Indonesia tidak konsisten. Para penegak hukum di Indonesia membuat hukum menjadi lemah dan terkesan tidak kuat lagi. Contoh kasus, sering terjadinya ketimpangan hukum antara si kaya dengan si miskin. Tingkat kekayaan seseorang dapat memperingan masa tahanan seseorang yang melakukan kesalahan. Pelaku bisa menyewa pengacara mahal yang bisa mementahkan tuduhan kejaksaan untuk memperingan masa tahanannya. Atau bahkan pelaku bisa melakukan tindakan suap menyuap kepada aparat hukum untuk memperingan hukuman. Masih melihat hukum dari kontennya, hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda.
di mana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa. Contoh kasus, pengabaian laporan masyarakat oleh aparatur hukum. Pengabaian laporan yang ditujukan ke kepolisian ini berakibat fatal. Kasus ini terjadi beberapa pekan lalu yang membuat seseorang harus kehilangan nyawanya. Akan disampaikan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Contoh kasusnya, kasus sandal jepit, ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sendal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada Mei 2011 lalu. Sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington juga ikut membuat berita. Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti Indonesian Protest with Flip-Flops, Indonesian Have New Symbol for Injustice, Sandals, Indonesian Dumb Flip-Flops. Kemudian ada tanggapan mengenai kasus yang tadi dibacakan. Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional yang telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga negara, hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyikan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa nggak di slideshow?